80% trader saham akhirnya menyerah. Jangan sampai Anda jadi yang 80% ini. Pasar saham itu makin sepi, ya, menunjukkan sudah banyak yang nyerah, angkat tangan, ya, kapok trading saham. Dari pengalaman saya bertemu ribuan trader, saya menemukan 3 hal ini mengapa banyak trader saham akhirnya menyerah. Yang pertama, kita bisa lihat data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa volume perdagangan saham itu terus menurun selama hampir setahun terakhir. Dengan kata lain, pasar saham itu makin sepi, ya. Semakin sedikit orang yang bertransaksi saham. Nah, kayaknya juga kita sudah tahu, ya, di masa pandemi itu terjadi ledakan jumlah investor saham. Saya bahkan masih ingat, saking ramenya investor baru, itu server di banyak perusahaan sekuritas sampai ngehang pas pagi-pagi pembukaan perdagangan. Rupanya banyak investor saham, generasi corona istilahnya, pagi-pagi sudah standby, pantau saham. Lalu, kemana nih investor generasi corona ini? Jangan-jangan pasar saham yang sekarang makin sepi, ya, menunjukkan sudah banyak yang nyerah, angkat tangan, ya, kapok trading saham. Ya, mengapa kebanyakan trader akhirnya menyerah? Alasan pertama, harapan yang tidak realistis. Ada orang-orang yang melihat trading saham itu nggak perlu kerja keras, dapat uang gampang. Mungkin, ya, mereka awal-awal, ya, merasakan cuan tuh gampang awal-awal pandemi gitu, ya. Banyak teman-teman yang waktu pandemi itu pingin pindah profesi jadi trader saham, ya. Selalu saya ingatkan, pasar itu tidak selalu bersahabat, tidak selalu gampang cari cuan. Nah, trading saham itu harusnya dilihat tidak beda dengan profesi lain. Anda perlu proses belajar, perlu pengalaman, ya, untuk menguasainya. Bahkan kalau misalnya nih contoh, kalau kita mau jadi dokter, apakah kita berharap akan gampang? Kan enggak. Mau jadi arsitek, apakah gampang? Atau mau jadi seniman? Kan tidak. Ya, tidak mungkin kita berharap gampang-gampang aja. Pasti kalau mau jago, itu perlu melalui proses panjang, pembelajaran, perjuangan, gitu kan, ya. Lalu, mengapa kalau soal trading kita berharap tinggal klik buy, langsung cuan? Nah, ada lagi yang berharap untung ratusan persen, ya, tiap kali beli saham. Ya, di tahun 2020 saya juga untung 80% tuh dari trading saya. Tapi saya tidak berharap tiap tahun akan untung besar, gitu, ya. Saya berharap ada tahun yang bagus, ada tahun yang jelek. Wajar yang seperti itu. Harapan yang tidak realistis inilah yang membuat banyak orang kemudian kecewa, kapok, nyerah, angkat tangan, ya, berhenti trading saham. Alasan kedua, mengapa banyak orang akhirnya menyerah? Mereka yang menyerah ini mengabaikan risk management. Jika Anda mendengar ada orang yang rugi besar atau bangkrut karena trading saham, gitu, ya, itu hanya mungkin terjadi jika orang tersebut mengabaikan risk management. Kalau Anda pakai risk management yang benar, yang proper, tidak mungkin Anda sampai rugi besar, apalagi sampai bangkrut. Ya, risk management itu artinya kita membatasi kerugian kita. Kita cut loss, ya, ketika trading kita tidak berhasil sesuai harapan kita. Kita membagi modal kita. Tidak pernah tuh sampai kita all in, ya, masukin semua di satu saham tertentu. Oke, kebanyakan orang mengira resiko trading saham itu besar. Sebenarnya tidak juga. Ya, menurut saya, kalau Anda manage resikonya, resiko trading saham itu tidak beda dengan investasi yang lain. Jadi, ini penting banget, Anda harus manage resiko. Mereka yang mengabaikan risk management itu bukan trader, tapi gambler. Mereka mempertaruhkan kehidupan mereka, semua yang mereka miliki, sampai ada yang pinjam uang supaya bisa trading saham, gitu, ya. Nah, ketika keberuntungan meninggalkan mereka, kerugian mereka tuh begitu besar. Oke, seorang trader itu selalu harus menghitung resiko.
dan hanya mempertaruhkan sesuai kemampuannya. Only bet what you can afford to lose, katanya. Oke? Nah, alasan ketiga, mengapa banyak orang akhirnya menyerah? Menurut saya, mereka terlalu cepat menyerah. Ya, pasar saham itu dinamis, ada siklusnya, naik, turun, gitu ya. Ketika pasar sedang naik, kita manfaatkan semaksimal mungkin, dapat cuan besar ya tiap hari, take profit gitu. Tapi ketika pasar turun, kita ngerem. Tidak bisa kita memaksakan trading saham yang agresif. Kita harus lebih defensif ya, take profit lebih cepat, cut loss lebih cepat. Nah, kita yang trading saham di pasar yang jelek akan ngalami banyak cut loss. Semua orang alami. Seringkali itu bukan berarti kita bodoh atau kita salah. Memang pasarnya sedang jelek. Oke, masalahnya ketika harus cut loss berkali-kali, ini banyak orang buru-buru menyimpulkan kalau mereka tuh tidak bakat trading saham. Tidak cocok trading saham, ya, lalu memutuskan berhenti gitu. Padahal seharusnya mereka bertahan, ya mungkin trading dengan modal lebih kecil, ya, dengan lebih defensif, lebih mengetatkan risk management. Kalau mereka bisa melewati pasar yang jelek, pastilah mereka bisa untung besar ketika pasar bagus. Jangan cepat menyerah. Setiap trader harus melalui ujian ini, melalui pasar yang jelek. Nah, saya yakin semua orang, termasuk Anda teman-teman, bisa menguasai trading saham asal ada niat, tidak cepat menyerah, dan selalu ingat untuk manage resiko dengan baik. Dengan begitu, kita tidak akan masuk ke golongan yang 80% trader yang akhirnya menyerah. Oke? Sampai jumpa di video lain.